Oke, halo everyone, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Yudhistira Adinustia. Di sini saya akan melaksanakan tutorial dari Audit Common Language. Untuk pertama kalinya, kita akan melakukan setup project. Nah, langkah pertama, kita buka dulu tab. Di sini saya udah buka tab ACL ya. Untuk langkah pertama, kita akan membuat project baru. Nah, seperti yang ada di tutorial, langkah pertama kita buka kolom file, kemudian new project ya. Nah, kemudian kita buat folder baru, sorry. Kita buat folder baru di dokumen aja. Terus untuk nama proyeknya itu ACL. Di sini ACL tutorial metafor. Nah, kalau sudah kita langsung save saja teman-teman. Nah, ini welcome to the data definition wizard. Nah, selanjutnya kita klik next. Terus ini di sini menampilkan pilihan terkait dengan file yang akan kita ambil dari mana aja, dari disk, dari ODBC. Nah, ini kita dari disk ya, karena file yang kita ambil dari komputer. Nah, di sini terus kita pencet yang bagian ini ada ACL data, sampel data file. Nah, untuk yang pertama itu yaitu import tabel. Nah, yang pertama yang credit card ya. Credit card. Kita cari credit card metafor ini, kita masukkan. Nah, kemudian kita pencet next. Terus ini udah filenya udah Excel. Terus next. Terus next. Kita kemudian kasih nama di sini di dokumen ya. Tadi karena kita nyipnya di dokumen ACL practice. Di sini credit card. Credit card file ya. Credit card metafor. Nah, kemudian kita klik save. Nah, di sini udah ada tampilan dari tabel-tabelnya. Kemudian kita klik finish. Kemudian kita pencet OK. Nah, di sini udah ada tampilan untuk yang pertama credit card metafor. Ini tabelnya. Kemudian kalau misalnya kita mau ambil tabel lagi ya kita tinggal klik lagi. Kemudian yang kedua setelah credit card yaitu adalah mengimport transaksi di bulan April. Nah, kemudian kita klik file, kemudian new tabel. Nah, ini langkahnya sama ya. Kemudian selanjutnya transaksi bulan April. April. Nih, April. Kemudian kita open, kita next. Di sini juga Excel datanya. Kemudian selanjutnya kita namakan transaksi dengan April. Setelah itu kita save.
kemudian finish, trans April sudah ya. Oke. Nah, kita muncul transaksi di bulan April. Kemudian selanjutnya kita akan mengimport unacceptable code. Kita buka lagi file, new tabel, next, data, unacceptable code. Mana ya? Oh, ini. Kita open, terus kita next. Nah, di sini kan kita disuruh untuk mengganti ya unacceptable code di kodenya itu sendiri untuk jenisnya ASCII ya. ASCII, oke. Sebelum itu kita ganti dulu di data definition wizard-nya jadi delimited text file. Kita ganti di sini. Next. Nah, udah muncul kayak gini. Terus lagi kita ganti di field separatornya jadi tab gunakan first row. Field separator jadi tab first row. Ini ganti tab. Jadi first row is kemudian kita klik next. Oke, udah. Kita klik next. Terus kita namakan filenya bisa seperti awal tadi. Jadi ini unacceptable code. Udah, setelah itu kita ganti tipe datanya. Tipe datanya kita ganti jadi ASCII. Nah, kode datanya kita ganti ASCII text. Oke, kita ganti ASCII ya, dari nomor jadi ASCII text. Name code-nya sama. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, sini udah muncul di data ketiga unacceptable code. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah import company department file untuk teks. Sama seperti unacceptable code ya prosesnya. Kita pencet file, terus new file, new tabel, next, next. Company department ini open, next. Terus ini filenya delimited juga. Di sini nih katakan delimited file properties. Use first row. Terus ini ganti tab, kemudian menggunakan first row. Kemudian fieldnya kita ganti ya namanya nanti. Yang field pertama diganti dengan depth, terus kemudian name, kemudian yang kedua diganti menggunakan depth code.
Oke, nanti kita ganti di sininya. Tapi selanjutnya kita next dulu. Dokumen, terus ACL practice. Nah, di sini nama dokumennya adalah company department ya. Company department. Oh, sorry, di atas. Company debt. Kemudian kita next. Kemudian di administratif ini kan kolom pertama ya. Kolom pertamanya kita ganti menggunakan mana tadi? Oh, ini. Nah, di kolom pertama kita ganti menggunakan debt, kemudian ada store name. Kemudian nama filenya ASCII text. Kemudian yang kedua ganti menggunakan debt code. Yang ini ya. Kita menggunakan debt code. Kemudian ini diganti menggunakan ASCII text. ASCII text benar ya. Nah, udah kalau gitu kita tinggal next, kemudian kita finish. Kemudian untuk company debt udah tabelnya udah bisa kebuka kayak gini. Kemudian selanjutnya setelah company debt kita buka file yang employee file sama tabel CL data, kemudian employee file di sini. CSV file. Ini employee file. Oke. Terus kita next. Filenya delimited ya. Delimited file di sini. Kemudian next. Terus koma separator udah. Use first row field name udah juga. Kemudian klik next ya kalau udah misalnya. Kita namakan di CL praktisnya jadi employee. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya di sini ada perintah di card number-nya. Kita ganti menggunakan ASCII tag ya filenya. Kemudian di hire date-nya kita ganti namanya menggunakan date. Card number sini. Ini kan masih numerik ya. Masih numerik. Kemudian kita ganti jadi ASCII tag. ASCII tag. Oke, ASCII tag. Kemudian di hire date ini kita ganti namanya menggunakan enggak langsung date aja. Terus selanjutnya salary bonus 2000 kemudian numerik tab. Kita ganti numerik tab. Yang format ya, yang numerik. Kemudian kalau udah kita save, kita next. Finish. Namanya employee ya, udah. Nah, udah ini tabel employee udah kebuka. Selanjutnya terakhir ini adalah kita membuka acceptable code. Oke.
Langkahnya sama sih sebenarnya kayak yang sebelumnya. Kemudian kita buka dulu di file, new, tabel, next, di ACL data, save table codes ini dari Microsoft Access filenya. Nah ini udah akses database ya. Kemudian kita next, langsung aja di ACL practice karena nggak ada nama-nama file yang signifikan diganti di tabel yang ini. Oke, langsung kita ganti di acceptable code. Nah, udah di sini kodenya ASCII. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah muncul datanya ya. Dan langkah selanjutnya kita mengecek apakah sudah semua. Di sini ada 6 data dan kita sudah buat juga 6 data. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah terakhir yaitu kita tinggal save ya teman-teman. Cara save-nya yaitu kita klik file kemudian save project. Nah, ini sebenarnya udah ter-save ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita praktikkan di exercise-nya. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita adalah membuat exercise-nya. Kita klik file, kemudian kita save project as, kemudian kita tambahkan ACL tutorial metafor test. Kita save di tempat kita tadi, ACL practice. Di sini kita lakukan save. Oke. Nah, kemudian langkah yang pertama kita akan mengecek di tabel yang credit card ya teman-teman. Kita akan ngecek, kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Oh sorry, kita klik edit, kemudian tabel layout. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mengganti dan mengecek ya kategori datanya. Di card number ini disebutkan bahwa seharusnya tipe datanya adalah ASCII, namun di sini masih tipe data numerik dan kita harus menggantinya. Langkahnya kita klik 2, terus kita ganti dari numerik ke ASCII. Nah, kita ganti. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita centang dan kita close tabelnya. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mengverify data ya, memverifikasi data di credit card juga. Di sini perintahnya kita klik di data, kemudian verify, select field, kemudian add all. Oke, di credit card kita data, kemudian verify field ya, kemudian add all, dan kita klik OK. Kita klik OK dulu. Sini dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini zero data validity error detected. Nah, di sini artinya sudah benar ya, karena nggak ada data yang error yang diverifikasi. Oke, selanjutnya kita close dulu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat ini ya, notes yang ada di overview. Oke, kita klik di sini, CL tutorial metafor. Kemudian kita klik properties. Nah, kemudian kita klik notes. Nah, kita bebas menuliskan apa aja yang ada di sini. Nah, misalnya transaksi tanggal berapa ya? Misalnya 20, sekarang tanggal 24 April. April belum diverifikasi. Nah, kita oke. Nah, di sini nanti akan ada notes juga ketika kita cek. Nah, maka di sini akan muncul. Oke, selanjutnya
kita ke bagian add record notes to tabel. Nah, di sini perintahnya kita suruh buka employee tabel. Kita buka employee tabel. Nah, kita akan tambahkan notes yang ada di tabel ini. Di sini diperintahkan di tabel ketiga. Oke, kita menuju tabel ketiga. Kemudian kita edit notes. Nah, di sini ditulis this employee is leaving metaphor. This employee is leaving metaphor corporation. Metaphor corporation. By the end of the year. Oke, kita klik. Nah, di sini akan muncul tanda ya, ketika sudah kita tambahkan notes. Dan mungkin kalau misalnya kita cek di edit notes ini, nah kan udah muncul ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan memverifikasi data yang ada di salah satu tabel. Sama kayak tadi, kita tutup close dulu. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita akan memverifikasi salah satu data yang ada di sini. Nah, kita pilih data transaksi April misalnya. Nah, transaksi April kita buka terlebih dahulu di klik kanan. Terus, sorry, data, kemudian kita verify. Nah, di sini kita harus lihat dulu nih kategori datanya udah sama atau belum. Nah, di credit number itu kan seharusnya di sini disebutkan bahwa kalau credit card number itu kodenya ASCII ya, ASCII. Nah, tapi di sini masih numerik. Nah, kita ganti dulu. Kita close, terus kita buka di bagian edit, di data, terus tabel layout. Nah, kita ganti di credit number itu jadi ASCII. ASCII. Oke, terus di mana aja nih? Date. Di date ini date, kemudian di transaction amount ini numerik, terus di code itu ASCII. Di code ini masih numerik ya, kita ganti ASCII. Oke, kita ganti ASCII di sini. Terus udah, kalau udah semua, nah udah, lainnya udah benar. Lainnya udah benar. Oke, ASCII. Oke, kita close dulu tabelnya. Kemudian langsung kita verifikasi ya. Kita klik data, terus kita verify. Sama seperti tadi, verify fields, terus add all, kemudian OK, klik OK. Nah, di sini zero data validity error detected. Nah, kalau udah segini berarti udah benar ya teman-teman. Kita udah melewati semua step yang ada di chapter 3. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.